Orang-orang juga tampak kagum dengan hasil dari kontestan yang pertama ini. Giok Imperial Green adalah salah satu giok yang cukup berharga. Aku tawar 30 miliar, teriak salah seorang di sana. Aku berani keluar 40 miliar, teriak orang yang lain. Orang-orang juga mulai melakukan penawaran harga terhadap giok milik kontestan pertama. Sementara itu, Hadi yang sebelumnya yakin bisa menang dengan batu pilihannya, kini juga mulai merasa ragu. Giok yang dihasilkan oleh kontestan pertama ini membuat hatinya tidak tenang. Giok yang didapatkan oleh kontestan pertama, ternyata ditawar dengan harga begitu tinggi, pikir Hadi dengan panik. Padahal kompetisinya baru saja dimulai, pikir Hadi lagi. Kemudian kompetisi terus berjalan dengan pergantian kontestan berikutnya. 1 jam kemudian beberapa kontestan perwakilan perusahaan telah memotong batu pilihan mereka. Kini telah terlihat di layar besar hasil dari harga yang diperoleh oleh mereka. Kompetisi kali ini benar-benar sangat ketat, ujar wanita pembawa acara dengan bersemangat menggunakan mikrofon. Dari beberapa kontestan ini, terlihat nomor 1 teratas adalah perusahaan Wijaya Group dengan gioknya yang terjual 90 miliar. Di tempat selanjutnya ditempat oleh Pandawa Group dengan nilai 80 miliar dan tempat ketiga Surya Group dengan nilai 75 miliar. Harga tertinggi kali ini masih dipegang oleh kontestan dari Wijaya Group dengan harga 90 miliar, sambung wanita pembawa acara. Semua orang juga mulai bertepuk dengan hasil sementara ini. Peringkat 3 besar adalah pencapaian yang sangat bagus dan membanggakan dalam kompetisi judi batu ini. Theo direktur dari Wijaya Group juga tampak begitu puas dengan hasil ini dan yakin akan dapat memenangkan kompetisi ini. Sementara itu hanya tinggal kontestan dari Purnama Group milik Jaka yang menjadi kontestan terakhir dalam lomba. Hadi mulai naik ke atas panggung dengan membawa 2 buah batunya dengan ukuran sebesar bola kaki. Terlihat Hadi tengah bersiap untuk memotong batunya. Keringat juga mulai keluar dari keningnya karena khawatir. Hasil dari kontestan sebelumnya memiliki nilai yang tinggi, hal itu mana mungkin tidak membuat Hadi panik. Nasib Purnama Group kini ada di tangannya. Hijau? Aku mohon hijau, ucap Hadi dalam hati mulai memotong batu pertama miliknya. Harus ada giok di dalamnya, sambung Hadi dengan penuh harap. Jaka yang berada di bawah panggung juga terlihat tidak bisa tenang. Jaka mulai berdoa dan berharap batu yang dipotong oleh Hadi akan ada giok di dalamnya. Batu itu harus berisi giok agar Purnama Group bisa bersaing dengan kontestan yang lain. Rasa khawatir Jaka ini karena menyangkut nama baik dan masa depan Purnama Group miliknya. Sementara Rangga hanya bisa menghela nafasnya saja. Rangga sudah menggunakan kekuatan matanya untuk mengetahui isi di dalam batu yang akan dibelah oleh Hadi. Sayang sekali, uang miliaran hanya untuk membeli batu kosong saja, pikir Rangga. Hadi mulai memotong kedua batunya secara perlahan. Semua orang juga memandangnya dengan fokus karena penasaran dengan isi di dalamnya. Tidak ada cahaya hijau yang keluar dari batu yang mulai terpotong seperti kontestan sebelumnya. Alhasil setelah kedua batu itu terbelah, sama sekali tidak ada giok di dalamnya. Walaupun kristalisasi di luarnya begitu banyak, tapi pada kenyataannya, kedua batu itu hanyalah batu kosong. Bagaimana mungkin ini? Ujar Hadi seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Batu yang aku beli dengan harga 10 miliar, hilang begitu saja, sambung Hadi. Orang-orang di sana juga mulai tertawa lepas dengan melihat batu kosong yang dibelah oleh Hadi. Di antara kontestan lainnya, hanya Purnama Group lah yang mendapatkan batu kosong. Seolah Purnama Group hanyalah perusahaan badut yang sedang menghibur mereka. Penilai batu macam apa dia? Haha, ujar seseorang tertawa lepas. Purnama Group bisa bertahan sampai sekarang, aku rasa hanya sebuah keajaiban, ujar orang yang lain lagi. Atau jangan-jangan mereka memilih batu untuk membangun pondasi rumah, ujar orang yang lain lagi. Orang-orang tampak mengatai Purnama Group dan menertawainya. Sementara itu Jaka tampak diam saja menahan malu. Keringat dingin juga mulai keluar dari kening Jaka. Abis sudah, Purnama Group akan berakhir, pikir Jaka. Sudah membeli 2 potong batu paling mahal, tapi malah tidak disangka hasilnya tidak berharga sama sekali, ujar wanita pembawa acara sambil menghela nafasnya. Kompetisi kali ini, Purnama Group benar-benar membuat orang kecewa saja, sambung wanita pembawa acara. Jaka juga semakin tertekan dan memegangi kepalanya dengan kedua tangannya karena mulai terasa sakit.
Kemudian tanpa diketahui Jaka, tiba-tiba saja, Rangga yang berada di sebelahnya, juga sudah naik ke atas panggung dengan membawa batu di tangannya. Tunggu, Purnama Group sepertinya masih mempunyai batu lagi yang belum dibelah, ujar wanita pembawa acara. Jaka yang kemudian juga menyadari bahwa Rangga sudah berada di atas panggung dan hendak memotong batunya. Rangga sudah cukup, berhentilah, jangan membuat malu lagi, ucap Jaka dalam hati. Jaka sudah beranggapan bahwa perusahaan Purnama Group tidak ada harapan lagi. Jaka sama sekali tidak menganggap batu yang akan dibelah oleh Rangga ini. Rangga juga mulai membelah batu miliknya secara perlahan. Terlihat cahaya hijau muncul dari celah potongannya. Wah, ini giok Imperial Green, ujar wanita pembawa acara melihat batu Rangga yang sudah terbelah menjadi dua. Batu yang tidak menarik perhatian, di dalamnya justru ada giok Imperial Green, sambung wanita pembawa acara. Melihat itu Hadi, Robi dan Anan tampak terkejut. Tidak disangka Rangga justru berhasil mendapatkan batu yang berisi giok di dalamnya. Hanya dengan 50 juta bisa mendapatkan giok full hijau, sialan, dia beruntung sekali, ucap Hadi dalam hati menggertakkan giginya. Jaka juga tidak menyangka batu yang dipilih oleh Rangga bisa berisi giok Imperial Green di dalamnya. Hal itu tentu saja menimbulkan sedikit rasa penyesalan di hati Jaka. Jika 10 miliar aku berikan kepada Rangga sebelumnya, mungkin Rangga bisa membawa Purnama Group menjadi juara pertama, ucap Jaka dalam hati dengan menyesal. Namun berkat giok Imperial Green yang didapatkan oleh Rangga ini, setidaknya Purnama Group masih bisa sedikit tertolong. Walaupun tidak bisa menjadi posisi 3 teratas, tapi masih bisa mempertahankan nama baik Purnama Group yang sudah ada. Kemudian tiba-tiba saja terdengar suara dari mesin pemotong batu. Semua orang seketika terkejut melihat Rangga yang sedang membelah giok Imperial Green miliknya. Tunggu, dia memotong giok lagi, apa dia sudah gila, ujar wanita pembawa acara yang terkejut dengan tindakan Rangga ini. Rangga cepat berhenti. Teriak Jaka. Jaka juga seketika langsung panik melihat Rangga malah membelah gioknya lagi. Jika giok itu dibelah tentu akan mempengaruhi harganya. Hal tersebut tentu saja dapat membuat Purnama Group rugi. Namun tiba-tiba saja cahaya merah yang berkilau keluar dari giok yang sedang dibelah oleh Rangga. Hal itu tentu saja membuat semua orang sangat terkejut. Terlihat kini giok hijau Rangga yang sudah terbelah menjadi dua, di mana di dalamnya ada sebuah benda berwarna merah. Ini, Jaka tampak membatu melihatnya. Sulit sekali untuk dipercaya, ini adalah giok di dalam giok, ujar wanita pembawa acara. Di dalam giok ini adalah giok darah yang sangat langka, sambung wanita pembawa acara dengan bersemangat. Giok darah adalah sebuah giok yang sangat langka dan berharga. Dalam pembentukan giok darah ini memerlukan waktu ribuan tahun untuk membentuknya. Terakhir kali giok darah ini muncul di sebuah acara lelang beberapa tahun yang lalu. Kemunculan giok darah dalam kompetisi ini tentu saja membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Dulu pernah ada yang melelang giok jenis darah ini dan terjual dengan harga 300 miliar, ujar wanita pembawa acara dengan sangat bersemangat. Bisa melihat sebuah giok dengan jenis darah secara langsung juga merupakan sebuah keberuntungan. Ini adalah giok pilihan Purnama Group, ujar Rangga sambil memegang giok darah di tangannya. Ya ampun, ini adalah giok darah di dalam giok, ujar wanita pembawa acara. Ini adalah giok darah alami yang hanya bisa terbentuk dalam waktu ribuan tahun, ini adalah takdir bisa melihat langsung giok langka ini, aku merasa hidupku sangat berharga, sambung wanita pembawa acara. Orang-orang juga merupakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh wanita pembawa acara. Giok darah ini adalah barang langka yang sangat berharga. Aku tawar 300 miliar, teriak salah seorang di sana ingin membeli giok darah yang didapatkan oleh Rangga. Aku tawar 320 miliar, berikan saja kepadaku, ujar orang yang lain lagi. Aku mau giok ini, kalian jangan berebut lagi, aku tawar 350 miliar, ujar orang yang lain lagi. Pada akhirnya giok darah ini terjual dengan harga 400 miliar. Hal ini tentu saja membuat Purnama Group menjadi pemenang dari kompetisi ini dengan meninggalkan jauh para pesaingnya di bawah. Ini luar biasa sekali. Kompetisi kali ini benar-benar memperluas cakrawalaku, ujar salah seorang di sana. Harga akhir giok darah itu 400 miliar, ini pasti menjadi sebuah legenda yang sulit untuk dilampaui, ujar orang yang lain. Jaka yang sebelumnya terlihat begitu terpuruk dan malu,
kini menjadi sangat senang sekali dengan hasil yang didapatkan. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Rangga mampu mendapatkan giok darah ini. Tuan Rangga, aku benar-benar berterima kasih kepadamu hari ini, ujar Jaka kepada Rangga. Jaka juga langsung membungkuk memberikan hormat kepada Rangga. Jika bukan karena Rangga pasti saat ini Purnama Group sudah menjadi bahan ejekan semua orang. Kalau bukan karena dirimu, reputasi Purnama Group hari ini pasti sudah hancur. Aku minta maaf atas keraguanku padamu sebelumnya, sambung Jaka merasa bersalah. Tuan Jaka Anda terlalu berlebihan, aku juga tidak memasukkannya ke dalam hati, balas Rangga. Demi menunjukkan rasa maafku, atas nama Purnama Group, aku akan menyerahkan seluruh uang dari hasil lelang giok darah ini kepada Tuan Rangga, ujar Jaka. Tuan Jaka ini, Rangga tampak terkejut. Hasil lelang giok darah ini adalah 400 miliar. Uang ini sangat banyak sekali, tapi Jaka justru memberikan semuanya kepadanya. Sejujurnya bila Jaka tidak mengajaknya datang ke tempat ini, Rangga juga tidak mungkin bisa mendapatkan giok darah ini. Sudahlah, kamu jangan menolaknya, kamu sekarang adalah penyelamat kami dan dalam kompetisi kali ini kami telah mendapatkan reputasi bisnis. Kedepannya Purnama Group akan berdiri kokoh di puncak tanpa tergoyahkan, ujar Naura kepada Rangga. Bukankah dengan uang ini, kamu bisa membelikan apa saja yang Miranda suka, mana tahu Miranda akan jatuh cinta kepadamu. Sambung Naura. Naura kini juga terlihat mendukung Rangga dengan Miranda sahabatnya ini. Sikap tidak suka kepada Rangga sebelumnya juga telah hilang melihat kemampuan hebat Rangga barusan. Rangga bukanlah orang yang tidak berguna, tapi adalah penolong untuk Purnama Group, itu sekarang yang ada di benak Naura. Soal foto sebelumnya kamu tidak perlu khawatir, aku akan menghapusnya, ujar Naura. Kemudian terdengar bunyi notifikasi pesan di ponsel milik Rangga. Rangga mulai membuka pesan itu lalu membacanya. Uang senilai 400 miliar telah masuk ke dalam rekening Anda, bunyi pesan itu. Rangga seolah tidak percaya kini ada 400 miliar di dalam rekeningnya. Dia yang dahulu hanyalah orang miskin, kini tangannya tampak gemetar memegangi ponselnya. Kemudian Jaka dan Naura berpamitan kepada Rangga untuk kembali. Acara kompetisi itu juga telah berakhir dengan hasil kemenangan telak oleh Purnama Group. Hari juga semakin sore, Rangga memutuskan untuk segera kembali pulang ke rumahnya. Terlihat Rangga hanya cengar-cengir sendiri meninggalkan tempat kompetisi itu. Sementara itu, Miranda yang sedang berada di rumah mendapatkan panggilan telepon dari seseorang. Apa? Benarkah yang kamu bilang? Ujar Miranda yang terkejut mendengar cerita di telepon. Ternyata yang menelpon Miranda adalah sahabatnya yaitu Naura. Naura menceritakan semua yang terjadi hari ini kepada Miranda. Di mana Rangga berhasil membantu perusahaan milik ayahnya memenangkan perlombaan kompetisi batu. Aku tidak menyangka Rangga bisa sehebat itu, ujar Miranda di telepon. Sebelumnya memang Miranda pernah melihat Rangga mendapatkan sebuah giok, namun Miranda hanya menganggap Rangga sedang beruntung saja. Tapi kali ini Rangga bahkan berhasil mendapatkan giok jenis darah yang sangat langka. Apa ini masih bisa disebut sebagai keberuntungan, pikir Miranda. Aku tidak menyangka, padahal dulu dia sangat tidak berguna, tapi sepertinya aku yang salah, ujar Naura di telepon. Aku masih ada urusan, aku matikan dulu ya dah, sambung Naura. Dah, balas Miranda. Panggilan itu juga berakhir, Miranda tidak menyangka bahwa Rangga ternyata sehebat itu. Apa selama ini dirinya buta, sehingga tidak mengetahui bahwa Rangga memiliki kemampuan yang hebat, pikir Miranda. Kemudian pintu rumah juga mulai terbuka, masuklah Rangga yang baru saja kembali dari luar. Melihat Miranda yang sedang duduk di sofa, Rangga juga langsung duduk di sana. Bagaimana? Apa kamu suka dengan bunga yang aku kirim? Tanya Rangga. Tadi pagi Rangga membeli sebuket bunga mawar di toko bunga dan meminta pegawainya untuk mengantarkan ke perusahaan milik Miranda. Ya, aku memang suka bunga mawar, jawab Miranda. Baguslah jika kamu suka, ujar Rangga. Bagaimana bekalnya enak tidak? Sambung Rangga kembali bertanya. Ya, telurnya bentuknya sedikit unik, jawab Miranda. Aku sengaja membuatnya seperti itu, ujar Rangga. Ujar Miranda. Rangga menggoreng telur dengan membuat bentuknya seperti love hati. Tadi Naura menelponku, dia menceritakan tentang dirinya yang mendapatkan giok darah, ujar Miranda. Itu kebetulan saja, aku hanya sedang beruntung, balas Rangga.
Giok darah adalah barang sangat berharga, kebajikan apa yang kamu lakukan sebelumnya, sehingga memiliki keberuntungan seperti itu? Tanya Miranda. Entahlah, jawab Rangga sambil tersenyum. Oh iya, uang dari hasil lelang giok darah itu diberikan kepadaku semuanya, nanti sebagian akan aku berikan kepadamu, sambung Rangga. Memangnya berapa uang yang kamu dapat? Tanya Miranda. Naura hanya menceritakan tentang Rangga yang membuat perusahaan ayahnya memenangkan kompetisi dengan mendapatkan giok darah. Naura tidak membicarakan tentang masalah uang hasil lelang kepadanya. Aku mendapatkan uang lelang 400 miliar, jawab Rangga. Apa 400 miliar? Miranda langsung kaget mendengarnya. Miranda tidak menyangka uang yang didapatkan Rangga dari hasil lelang itu sangat banyak sekali. Nilai perusahaan miliknya saja tidak sampai 100 miliar, bukankah sekarang Rangga jauh lebih kaya dibandingkan keluarganya? 400 miliar, ujar Ratih yang tiba-tiba saja muncul. Ratih keluar dari kamarnya untuk mengambil sebotol air minum di kulkas, tapi tanpa sengaja mendengar Rangga dan Miranda yang sedang membicarakan uang 400 miliar. Rangga dan Miranda tampak terkejut dengan kemunculan Ratih yang secara tiba-tiba ini. Ibu, ujar Miranda. 400 miliar, siapa yang punya uang sebanyak itu? Tanya Ratih. Itu Bu, Rangga baru saja mendapatkan uang 400 miliar dari hasil lelang giok darah, jawab Miranda.